Halo Sobat Investor, jumpa lagi di channel Investor Jelata. Kali ini video tentang dividen ya. Dimana beberapa emiten ya akan bagikan dividen dengan kumdate-nya di antara tanggal 14 sampai tanggal 16. Nah, apakah ada yang menarik nih? Atau ya kita skip aja ya, silahkan disimak ya. Sebelum kita mulai, saya juga ingin menginfokan beberapa video yang saya buat ya, yang ada membahas tentang ini ya, Petrosi ya, yang akan diakuisisi oleh Cuan ya, dimana Cuan itu dimiliki oleh Bapak Prayogo Pangestu ya. Nah, sebagus apa sih ya Petrosi ya, bagaimana bisnisnya gitu ya. Nah, bisa teman-teman tonton ya di video ini. Linknya bisa dicari di kolom deskripsi ataupun nanti saya taruh di pojok kanan atas ya. Selain itu ada video-video lainnya tentang Nelly yang labanya naik banyak. Begitupun dengan MPMX ya, yang profit kuartal 3-nya juga naik ya dan sering membagikan dividen. Lalu ada juga Demas ya, yang juga adalah emiten yang sering membagikan dividen jumbo. Semua video ini bisa dicari ya, linknya di kolom deskripsi. Oke, kita langsung mulai ya. Pertama dari Multi Bintang Indonesia ya, kode ticker MLBI ya, produsen minuman beralkohol lah ini ya, dimana profit di tahun lalu di tahun ini ya, langsung aja kita ke 2003, di mana profit kuartal 1, 2, dan 3-nya tuh selalu tumbuh ya dibandingkan tahun lalu ya. Oke, dan kuartal 3 ini juga ya, revenue-nya, pendapatannya naik ya dibandingkan kuartal 2 tahun ini ya. Naik tipis 1,05, tapi profitnya turun ya, 7,48% ya. Tapi kalau dibandingkan tahun lalu nih, 2022 ya, dia naik ya profitnya ya. Nah, ini PR dari MLBI ya, 18,19 kali, dimana kalau dilihat history dari tahun 2017 ini paling rendahnya ya PR-nya ya, di 18 ya, karena sebelumnya selalu di atas 20 ya. PBV-nya 11,84, ini juga yang paling rendah ya sejak 2017, dan ROE-nya paling rendah juga ya, sedikit paling rendah lah ya, karena dia unggul hanya sedikit nih dibandingkan 2021 ya. 60%, sekarang 64% ya. Sebelumnya juga sangat besar ya, bisa sampai 100%-an ini si ROE dari MLBI. Dimana MLBI juga memiliki hutang lumayan besar nih ya, karena DR 1,42. Nah, kalau dibandingkan dengan subsektornya ya, food and beverage nih, PR-nya rata-ratanya 13,66, jadi MLBI di atas rata-rata, PBV-nya 3,1, berarti ya jauh di atas rata-rata juga ya. Oke. Nah, saat ini MLBI masih downtrend lah ya. Sempat sideways cukup lama ya, sampai bulan Juni nih ya, tapi di situ jebol nih ya, support double di sini jebol ya, jadi dia mungkin akan turun ya sampai 7.600-an ya mungkin ya. Dimana MLBI ini rutin membagikan dividen ya, bahkan sering dividen payout ratio-nya sampai 100% ya. Wah, bahkan 2020 350% ya, karena di tahun 2019 dia hanya kecil nih ya dividennya ya. Oke, nah kali ini dia akan bagikan dividen interim ya, kumdate 14 November sebesar 110 ya. Ini dengan menggunakan harga penutupan Jumat kemarin 8.000, berarti dividen interimnya yieldnya sekitar 1,37% ya, dimana dia bagikan dividen final biasanya ini mana, bulan Juni, bulan Mei, agak-agak random lah ya, di antara April, Mei, Juni ya. Oke, dimana ya bisa dilihat ya, dividen interim itu kecil ya dibandingkan dividen finalnya ya. Bisa berapa kali lipat tuh ya, 8-10 kali lipat ya. Jadi ya wajar saja kalau dividen interimnya hanya 1,37 ya. Tapi dividen finalnya mungkin nanti bisa mungkin 6-7%, jadi kalau total mungkin 7-8% ya dividennya kalau di hold ya. Oke, sebelum kita lanjut, saya juga ingin mengajak teman-teman yang mungkin saja baru mampir di channel ini ataupun yang sudah sering mampir tapi belum subscribe, silahkan di subscribe dan jangan lupa klik loncengnya ya, agar tidak ketinggalan informasi-informasi yang mungkin berharga untuk teman-teman. Oke, kita lanjut ke Prima Global Indo Logistik ya, PPGL, di mana di sini adalah emiten transportasi ya, ada yang udara juga nih kalau salah. Nah, ini temenan dengan emiten satu lagi, Jaya ya, yang pernah saya bahas juga nih. PPKL dan Jaya ini dimiliki oleh orang yang sama ya, ada dua orang ya, suami istri bahkan ya. Ada videonya ya, bisa teman-teman cari ya, atau nanti saya taruh di klik kan, bisa diklik ya di pojok kanan atas juga nanti ya.
Dimana PPGL ini belum mengeluarkan laporan keuangan kuartal 3-nya, jadi baru sampai Juni ya. Dimana kurang baik ya, pendapatannya turun 34% dan profitnya turun ya 47% ya selama periode Januari ke Juni 2023 ya. Dengan laporan keuangan kedua itu kalau disetahunkan PR-nya 8,01 ya. Kalau dilihat histori 2019 itu rendah ya, cuman dia kan baru IPO tahun 2020 ya. Ya biasa kalau saham IPO PR-nya tuh tinggi gitu ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan 2021 dan 2022 berarti ini 8 kali ini udah termasuk tinggi ya. Lalu PBV-nya 0,57 ya. Rendah ini ya dibandingkan 21 dan 22-nya. ROE-nya 7,14 ya, bisa dilihat di sini ada penurunan ROE ya karena profitnya juga turun tadi ya. Hutangnya cukup sedikit ya, dari 0,38. Nah, kalau ini ya subsektor logistik and delivery ya, dimana rata-ratanya PR 17,48, jadi PR-nya PPGL termasuk rendah, PBV 1,94, PPGL juga termasuk jauh di bawah average subsektornya ya. Untuk DER-nya juga dia termasuk rendah ya, karena subsektornya DER-nya 1,71 ya. PPGL ini juga downtrend ya, sekarang sideways ya, di antara Rp98 sampai dengan Rp110 ya, dia sideways di situ. Ya itu ya, EMA 20-nya mulai menembus EMA 50-nya ya. Mungkin ada tanda-tanda reversal ya, uptrend ya, kalau dia bisa tembus resisten Rp110-nya itu ya. Menarik untuk menunggu laporan keuangan kuartal 3-nya ya. Kalau kuartal 3-nya jelek juga sih, secara fundamental berarti dia lagi turun lah ini profitnya ya, si PPGL ya. Oke, PPGL ini sejak IPO dia langsung membagikan dividen ya, dimana tahun lalu cukup besar ya, Rp8 dengan dividen yieldnya kira-kira 5 sampai dengan 6%. Nah, kali ini dia akan membagikan dividen interim sebesar Rp2 ya. Agak turun ya, karena dia tahun lalu dividen interimnya 6 nih ya. Ya, dimana harga saham di hari Jumat ditutup di harga 107, jadi dividen yieldnya sekitar 1,86% ya. Nah, kita ke temennya PPGL ya, Armada Berjaya Trans ya, alias Jaya ya, yang tadi saya bilang ini juga dimiliki oleh pemilik yang sama dengan PPGL. Dimana Jaya ini tahun lalu profitnya turun ya 23% dibandingkan tahun 2021. Ya, tapi di tahun 2023 ini ya, sejak kuartal 1, 2 dan 3 itu profitnya selalu tumbuh cukup besar nih ya. 300%, 200% ya. Jadi cukup baik ini dibandingkan saudaranya PPGL ya. Di mana kuartal 3 ini kalau dibandingkan kuartal 2 pendapatannya naik 20% dan profitnya naik 50% ya. Jadi kalau tahun lalu sampai kuartal 3 itu profitnya 4 miliar, sekarang udah 12 miliar ya. Jadi cukup besar kenaikannya ya. PR-nya 6,3 kali ya. Ya ini masuk rendah ya dibandingkan historinya ya. Bahkan dibandingkan 2022 dan 2021 sangat rendah nih PR-nya ya. PBV-nya 0,76 ya. Bisa dibilang rendah juga nih karena 2021 sempat 1,33. ROE-nya ya ini terbesar saat ini ya. Mungkin gara-gara profitnya tadi naik sangat besar juga tuh ya sampai kuartal 3 ini ya. Jadi ROE-nya 12% dan DER-nya juga tidak terlalu besar ya. Bisa dibilang kecil lah, 0,33. Ini dibandingkan subsektor yang tadi ya, sama dengan PPGL ya. PR-nya lebih bagus ya, PBV-nya lebih bagus ya. Dan DER-nya juga lebih bagus dibandingkan average subsektornya. Ya, lalu Jaya ini apa nih ya? Ya lagi kalau 2 minggu terakhir sih terlihat dia sedang mencoba ini ya, naik harganya, uptrend lah, bisa dibilang uptrend ya, dengan resisten di 127 nih ya. Tapi volumenya ya, ini volume masih kecil ya, belum ada penambahan volume yang berarti nih ya. Oke, dividen interimnya kali ini adalah Rp2 juga, sama dengan PPGL ya, dengan harga penutupan terakhir Rp121. Berarti dividen yieldnya 1,65% ya. Oke, kita lanjut ke hotel ya, Ispark Hotel ya, IS ya. Dimana emiten ini
sering bagikan dividen interim nih berkali-kali dalam setahun ya. Dimana bisa dilihat tahun 2022 profitnya naik 140% ya. Di tahun 2021 juga naik 134% ya. Jadi sejak Covid sudah mereda, dia semakin membaik nih kinerja dari ISPAK Hotel ini. Nah di tahun ini juga ya 2003 sejak kuartal 1, kuartal 2 dan kuartal 3 dia selalu naik ya, kira-kira 28 sampai dengan 29% ya profitnya ya, dibandingkan tahun lalu ya. Jika dibandingkan kuartal 3 tahun ini dengan kuartal 2 sebelumnya, itu ada kenaikan pendapatan 4% dan profitnya mirip ya. Ini pasti ada koma-komanya sih ya, nggak persis sama sekali tapi dibuletin ya. Oke, kalau bisa dilihat di sini di tahun lalu ya sampai dengan kuartal 3 itu kan profitnya berapa nih? 20 miliar ya. Sekarang ini sudah 26 miliar ya. 20 miliar banding 26 miliar. Jadi kenaikannya berapa? 30%-an lah ya dari Januari sampai September. Oke, ini PER dari IS ya. 18,33 kali PER-nya ya bisa dibilang rendah ya. Jika dilihat histori tahun-tahun sebelumnya ya, yang tahun 2018 nih diabaikan saja ya karena dia mau IPO biasa ya, saham IPO PER-nya tinggi. Lalu PBV-nya 2,47. Nah, kalau ini udah termasuk tinggi nih ya dibandingkan historinya. ROE-nya 13,41%. Nah, ini juga yang paling tinggi saat ini ya. Bandingkan histori sebelumnya, jadi bisa kelihatan ya karena profitnya naik banyak juga nih tahun ini. Dan daerah sangat rendah lah ya, hampir tidak ada hutang lah ini ya, 0,08 ya. Ya, jadi IS ini masuk ke sektor consumer cyclical dan subsektornya adalah consumer service, di mana PER-nya minus nih, ada yang merugi nih kayaknya nih, PER-nya minus ya. Jadi kita abaikan saja lah dengan average subsektornya ini ya. Ya, ini yang warna biru nih abaikan aja karena dulu saya pernah bahas ISPAK ya. Jadi ada beberapa resisten ya di 127 dan 131 dan itu semua sudah ditembus oleh ISPAK ya. Bahkan dia naik sampai ke 108 berapa nih? 184, 185 kali ya. Oke, dan sejak Oktober akhir mungkinnya dia turun nih, mulai turun ya dengan support di 149 ya, 149. Ya, jadi masih bisa dibilang nih masih downtrend ya, mencoba bangkitnya, tapi ya mungkin nanti dividen ini mungkin bisa mendongkrak harga IS mungkin ya. Yang pasti dia masih ada resisten di 163 ya. Oke, nah ini yang saya bilang ya, si IS ini sering membagikan dividen interim ya. Kalau tahun lalu itu sampai 3 kali dividen interim ya. Jadi dia sama dividen final berarti 4 kali ya membagikan dividen. Dan tahun ini juga dia sudah 2 kali membagikan dividen interim ya, di bulan Mei dan Agustus, dan sekarang dia akan bagikan lagi ya di 15 November kumdetnya. Dividen interimnya 2,5 rupiah ya, berarti lebih besar dibandingkan dividen interim sebelumnya. Dengan harga penutupan di Jumat kemarin 154 rupiah, berarti dividen yieldnya 1,29 ya. Ya kalau tahun lalu ya totalnya tuh dividen yieldnya kira-kira bisa sampai 7-8% ya, tergantung punya di harga berapa. Oke, berikutnya adalah Trisula Internasional ya, dengan kode tiket TRIS ya. Ini perusahaan tekstil ya, garment ya, dimana tahun lalu profitnya naik drastis ya, 631% ya. Yang tahun lalu hanya 4,6 miliar profitnya, di tahun 2022 menjadi 34,1 miliar. Nah, bagaimana tahun 2023? Di kuartal satunya naik cukup banyak sih ya. 100% ini naik 107% ya. Tapi di kuartal 2 dan kuartal 3 dia terjadi penurunan profit ya. Kuartal 3 ini pendapatannya naik 19% dibandingkan kuartal 2 di tahun yang sama, dan profitnya turun 62,5% ya. Oke, tapi kalau kita totalin nih tahun lalu sampai dengan kuartal 3 itu ada 28 miliar ya. Sekarang 28 miliar juga ya. Sama ya. Kalau ditotalin profit dari Januari sampai September dengan tahun lalu itu sama ya. Kurang lebih sama. PER dari TRIS ini 19,37 ya. Cukup besar, tapi kalau dilihat histori TRIS-nya sendiri itu jadi kelihatan kecil ya, 19,37 ini ya, karena dia sempat 141, sempat sampai 206 ya. PBV-nya 1,01 ya. Ya ini udah
sama lah dengan tahun-tahun sebelumnya ya, sudah di agak-agak di range atas dari PBV Citris ya. ROE-nya 5,14 ya. Ini terlihat kecil, tapi kalau dibandingkan historinya ini yang paling besar justru ya ROE-nya saat ini. Dan DER-nya 0,6 ya. Kalau kita bandingkan dengan subsektor apparel and luxury goods ya, wah ini PR-nya minus juga nih. Subsektornya kurang bagus ini ya, si tekstil dan garmen ya, jadi kita abaikan saja. Dimana Tris ini ya kecenderungannya uptrend ya, cenderung ya uptrend tapi cenderung sideways ya, di fluktuatif banget ya. Buat yang senang trading mungkin enak nih ngeliat naik turun yang drastis seperti ini ya. Ya ini masih uptrend ya, ada garis uptrend kalau kita gambar-gambar gitu ya, masih belum tembus ya, dan ada resisten di 240 244 ya. Nah Tris ini ya cukup rutin memberikan dividen, kecuali tahun 2020 dia absen ya. Ada juga dikit ya, 0,32 rupiah ya di tahun 2020 ya. Nah kali ini dia akan memberikan dividen interim ya sebesar 2,76 rupiah, kumdate 16 November. Harga penutupan terakhir di 234 rupiah, sehingga dividen yieldnya sekitar 1,18 rupiah. Kalau dilihat historisnya baru kali ini nih membagikan dividen interim ya, karena biasanya dia langsung satu kali aja bagi dividen ya. Oke, demikian saja informasi dari saya ya terkait dividen interim semua ini ya. Jadi wajar aja kalau kecil-kecil ya semua ya, tapi bisa teman-teman pelajari lagi gitu ya, apakah menarik untuk dibeli ya, atau yang udah punya di hold ya sampai dengan pembagian dividen finalnya. Silakan teman-teman melakukan riset sendiri lagi secara mandiri ya. Dan tuliskan juga ya komentar teman-teman ya, apakah ada yang menarik ya menurut teman-teman, apakah teman-teman ada yang udah punya juga sahamnya, silakan tuliskan di kolom komen ya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam jelata.